Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami, mempelajari hal yang banyak orang minta supaya saya sampaikan, yaitu tentang Tritunggal. Tentang Tritunggal, ini topik yang banyak mengganggu orang Kristen maupun pihak lain. Allah yang Tritunggal, bagaimana Tritunggal, bagaimana itu difahami, bagaimana itu dijelaskan. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu, start awalnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca kitab yang paling awal, membaca start awal Tuhan menciptakan manusia, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar dan menurut gambar Allah lah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Jadi begini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, bagaimana kita memahami Allah yang Tritunggal sebenarnya melalui memahami manusia. Karena apa? Pernyataan Alkitab tadi, ya, bahwa Allah menciptakan manusia seperti dirinya. Seperti dirinya, segambar dan serupa dengan Allah. Di sini ya dikatakan dengan demotnya, dengan bentuknya, dengan seluruhnya, ya di bahasa Ibrani teslem dan demot, ya teslem dan demotnya Allah. Jadi sesuai dengan gambar dan rupa Allah diciptakan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya manusia itu Tritunggal, ya, sebenarnya manusia itu Tritunggal. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini Tritunggal. Ya. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, coba saya ingin mengajak Bapak Ibu ke tadi kitab paling depan, sekarang kitab yang belakang sekali. Ya. Di 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 di ayat 7 dan 8. Dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8, saya membacakannya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 yang memberi kesaksian di sorga, 3. Ya. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini yang memberi kesaksian di bumi ini makhluk hidup. Ya, bukan televisi, bukan HP kamu. Ya. 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Roh, air, dan darah. 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 yang bersaksi di bumi, roh, air, dan darah. Roh, air, dan darah itu apa? Ya roh, manusia itu ada roh. Air itu daging ini. Ya. Ini badan kita ini sebenarnya air, lebih banyak airnya. Lebih banyak airnya. Dan darah itu untuk mewakili jiwa. Darah. Nah, oleh sebab itu di perjanjian lama, darah dipakai untuk mensimbolkan nyawa, jiwa. Jadi, sesuai dengan 1 Yohanes ini, ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi,
yaitu roh, ya, air, dan darah. Jadi Halo saudara, saat ini saya sekarang berada di kebun daripada teman saya. Ini ada tomat-tomat di belakang saya ini. Jadi hari-hari ini kita memang sedang diperhadapkan dengan sebuah isu yang lagi viral ya. Lagi ramai diperbincangkan oleh jemaat-jemaat maupun hamba Tuhan di media sosial, yaitu mengenai doktrin Allah Tritunggal. Nah, ada banyak tokoh-tokoh yang disoroti di dalam hal ini. Misalnya ada pendeta Dr. Erastus Sabdono, Joshua Boyketewu, bahkan tidak kalah menarik ada termasuk juga di dalamnya pendeta Gilbert Lumoindong. Nah, saya bersyukur ya, kita bersyukur ada banyak apologet-apologet muda yang dimunculkan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk boleh mengkritisi pemahaman-pemahaman yang timpang terhadap doktrin Tritunggal tersebut. Ya. Misalnya Pak Erastus Sabdono yang dikatakan dia tidak, walaupun dia mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, ada Tuhan, tapi dia juga mengatakan bahwa posisi anak itu ternyata lebih rendah daripada Bapa. Nah, ketika dia memahami, menafsirkan Yohanes 1 ayat 1, dia menurut di buku Tritunggalnya itu dia tidak sepakat dengan terjemahan lain yang menerjemahkan bahwa firman itu adalah Allah. Dan dia lebih suka memahami bahwa firman itu adalah suatu ilahi atau bersifat ilahi. Dan dia memposisikan anak di bawah Bapa, anak lebih rendah. Lalu ada juga Joshua Boyketewu yang terkenal, yang kita sudah sama tahu bahwa dia adalah seorang yang menganut Sabellianisme atau Oneness Pentecostalism, yang memahami bahwa Allah itu satu pribadi di dalam 3 manifestasi, di dalam 3 perwujudan. Lalu yang lagi seru-seru juga dibahas yaitu mengenai pendeta Gilbert Lumoindong yang juga terindikasi menganut paham Sabellianisme, di mana dalam salah satu videonya yang ketika dia membahas Allah beranak itu, dia mengatakan bahwa Bapa itu adalah Kristus, Kristus itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Bapa. Nanti saudara bisa lihat videonya itu. Kemudian ada banyak orang sebetulnya yang belum tahu, ada lagi seorang tokoh yang cukup dikenal, yang merupakan tokoh fundamentalisme di Indonesia, dan dia bernama Dr. Suhento Liau. Nah, saya melihat bagaimana pengajarannya tentang doktrin Tritunggal, dan saya melihat ada sedikit masalah di dalam pemahamannya Dr. Suhento Liau. Nah, tadi kita sudah lihat tadi ya, simak video, cuplikan video daripada materi yang disampaikan oleh Suhento Liau ketika dia membawa doktrin tentang Allah Tritunggal ini. Nah, saat ini saya akan mencoba membahas konsep Tritunggal yang dia pahami tersebut. Nah, sepanjang pengetahuan saya, Pak Liau ini memang setuju dengan prinsip daripada Tritunggal, yaitu bahwa Allah itu esa di dalam 3 pribadi. Setahu saya dia setuju tentang hal tersebut. Tetapi pada saat beliau menjelaskan doktrin itu berdasarkan teks-teks tertentu, nah saya melihat di sini ada masalah di sana. Dan cenderung bisa berpotensi menyesatkan menurut saya. Misalnya pada waktu dia menjelaskan tentang baptisan, praktek pembaptisan, di mana di sana mereka menambahkan frasa yaitu Yesus pada formula baptisan yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Nah, ini jelas adalah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Yesus, karena dia sudah menambahi sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, itu bisa memunculkan multitafsir daripada orang-orang yang mendengarkan pengajaran daripada Pak Suhento Liau. Kalau memang Yesus memerintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus saja, lalu mengapa ditambahi dengan frasa
yaitu Yesus di belakang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Nah, orang bisa menafsirkan bahwa Pak Liau ini memahami nama Allah Tritunggal itu adalah Yesus. Atau bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Nah, bisa saja memunculkan pemahaman-pemahaman miring seperti itu. Kalau memang menambahi frasa yaitu Yesus di belakang formula baptisan tersebut. Nah, saya tidak akan membahas hal itu, tapi saat ini saya akan membahas tentang teks yang digunakan oleh Pak Suhento Liau ketika dia menjelaskan Allah Tritunggal. Nah, dalam videonya yang berjudul Menjelaskan Tritunggal Fondasi Iman Kristen Alkitabiah atau FIKA episode 20 di channel GBIA Grape yang dipost tanggal 6 Agustus 2020. Ya, nanti ada link videonya saya berikan di dalam kolom deskripsi di bawah ya. Saudara bisa melihat di dalam deskripsi. Nah, ada dua teks yang digunakan di sana untuk mendasari atau menggambarkan konsep Tritunggal yang dia pahami. Yang pertama, Suhento Liau itu mengutip Kejadian 1 ayat 26 lalu menjelaskan bahwa Allah yang Tritunggal itu dapat dipahami melalui pemahaman terhadap manusia. Karena Allah menciptakan manusia seperti dirinya, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Lalu Pak Liau berkata sebenarnya manusia itu Tritunggal, yaitu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, karena manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Nah, jadi dia memahami Kejadian 1:26 seperti itu. Nah, saya akan membacakan teksnya ya. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Nah, sebetulnya teks yang digunakan oleh Pak Liau ini benar ya, saya setuju. Saya juga menggunakan ayat ini untuk menggambarkan doktrin Allah Tritunggal. Tetapi melalui teks ini, dia menjelaskan dengan sebuah pemahaman bahwa manusia itu adalah Tritunggal yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, karena manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah yang juga adalah Tritunggal. Nah, jadi manusia mengilustrasikan Tritunggal Allah namanya. Nah, kita akan melihat apa sebetulnya maksud kalimat gambar dan rupa kita itu. Apakah kalimat itu berarti mengisyaratkan bahwa Allah adalah Tritunggal dan karena itu manusia yang diciptakannya juga adalah Tritunggal? Nah, jawaban saya yang pertama. Saya sepakat seperti yang sudah katakan tadi bahwa Kejadian 1:26 merupakan salah satu dasar daripada doktrin Allah Tritunggal. Setuju. Karena kata kita di dalam ayat tersebut itu merupakan kata ganti bentuk jamak. Dan kalau kita melihat konteksnya yaitu ayat setelahnya ayat 27. Di sana kita melihat ada kata gambarnya dan gambar Allah. Berarti kata kita dalam ayat 26 itu pasti menunjuk kepada Allah sendiri. Allah yang dijelaskan oleh kata kita itu ternyata ada di dalam bentuk yang jamak. Saya kira semua yang pembelajar Alkitab sudah paham hal ini ya. Nah, penulis kitab Kejadian itu sedang mengungkapkan sisi pluralitas di dalam diri Allah. Nah, para penafsir rabinis ya, orang-orang Yahudi rabbinik itu seringkali dibingungkan oleh perikop ini. Misalnya juga dalam Kejadian 3 ayat 22, 11 ayat 7 dan Yesaya 6 ayat 8. Termasuk para penganut Sabellianisme seperti Joshua Tewu. Dia juga bingung memahami kata kita tersebut. Karena bingung, maka para Sabellianis itu lalu membuat tafsiran yang aneh-aneh dengan mengatakan bahwa kata kita itu berarti Elohim. Ini tafsirannya Joshua Boyketewu ya. Dia mengatakan kata kita itu menunjuk pada Elohim, di mana akhiran im itu menunjuk pada kejamakan sifat Allah. Nah, kemudian ada juga orang yang mengatakan, ya saya pernah berdiskusi dengan seorang pendeta dari kelompok Judeo Christianity, mana dia mengatakan bahwa kata kita itu menunjuk pada Allah dan para malaikatnya. Ya, ini juga biasanya merupakan tafsiran dari rabbinis. Tetapi kalau kita memperhatikan teks dalam Kejadian 1:26, di sana dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Nah, dalam ayat ini, dalam ayat 26 ini, sebetulnya kita melihat ada dua hal yang tercakup di sana. Allah yang ada dalam bentuk yang jamak itu ternyata melakukan dua aktivitas. Yang pertama, komunikasi. Jadi di dalam ayat itu diceritakan ada semacam rapat terbatas ya, perundingan ilahi di sana, di mana yang satu itu mengajak yang lain untuk berbicara, berkomunikasi, untuk berunding sesuatu hal. Itu yang pertama. Nah, apa yang mereka rundingkan di sana, apa yang mereka bicarakan? Nah, ayatnya menjelaskan bahwa kita, Allah yang ada dalam bentuk yang jamak itu sedang berunding untuk mencipta di sana. Mengajak oknum-oknum yang lain, ya, pelaku-pelaku yang lain untuk mencipta manusia. Jadi pelaku-pelaku yang diajak bicara tadi itu diundang untuk ambil bagian dalam sebuah kegiatan penciptaan. Nah, dari hal itu kita bisa mendapati bahwa memang kata kita itu ada semacam kejamakan tertentu dalam diri Allah. Dan kalau kita mau mengaitkan dengan pemahamannya Joshua Tewu yang mengatakan bahwa kata kita itu berarti Elohim yang menunjuk kejamakan sifat Allah, tentu saja ini menjadi keliru. Ada juga orang yang mengatakan itu merupakan pluralis majestik, yaitu sebuah gaya bahasa yang menonjolkan martabat dan keagungan Allah. Nah, tetapi tafsiran semacam itu tentu saja tidak cocok dengan konteks yang sudah saya sebutkan tadi. Pribadi-pribadi ilah, bahwa para pelaku-pelaku yang dibicarakan dalam ayat 26 tadi berkomunikasi, lalu mereka melakukan penciptaan di sana. Dan hanya pribadi-pribadi yang bisa melakukan hal itu. Maka kata kita dalam ayat 26 tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Tidak bisa juga ditafsirkan menunjuk kepada malaikat. Karena pribadi-pribadi, karena para pelaku yang dibicarakan di sana adalah melakukan penciptaan. Malaikat tidak bisa mencipta. Kita tidak pernah menjumpai satu teks pun di Alkitab yang mengatakan bahwa malaikat itu juga terlibat dalam penciptaan. Kalau kita merujuk kepada kitab Yesaya, maka di sana dikatakan bahwa yang mencipta semesta ini adalah Allah seorang diri, Tuhan seorang diri, Yahweh seorang diri, dan tidak ada yang mendampingi dia. Berarti malaikat tidak bisa mencakup di sana. Kenapa? Karena malaikat itu hanya makhluk ciptaan dan dia bukan pencipta. Jadi ini yang saya jadikan dasar doktrin Allah Tritunggal yang digunakan oleh Pak Suhento Liau juga. Nah, sebetulnya teks yang digunakan Pak Liau ini bagus untuk sebagai salah satu dasar doktrin Tritunggal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menyoroti kalimat gambar dan rupa Allah di dalam ayat tersebut, ya, di mana Pak Liau di sana memahami bahwa gambar dan rupa Allah berarti itu manusia, ya, dicipta menurut Allah yang adalah Tritunggal, sehingga manusia itu juga diilustrasikan sebagai Tritunggal oleh Suhento Liau. Mari kita melihat ayatnya. Sebetulnya maksud daripada gambar dan rupa Allah itu tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh ya oleh Pak Liau. Pak Suhento cukup melihat ayat yang ke-26b. Di sana dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ayat ini sebetulnya jelas ya. Mengapa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah? Supaya mereka berkuasa atas ikan laut, di laut, burung-burung dan sebagainya. Jadi manusia itu adalah penguasa, mempunyai kuasa atas makhluk hidup yang lain atau ciptaan yang lain. Kita bisa bandingkan di dalam ayat 26. Nah, ini bahwa manusia adalah penguasa, itu adalah merupakan gambaran daripada Allah sang penguasa itu sendiri. Nah, ini maksud salah satu maksud daripada gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah juga itu berarti bahwa manusia adalah makhluk yang bermoral, memiliki intelek, kecerdasan, dan merupakan makhluk yang kekal ke depan ya, bukan ke belakang.
dicipta menurut gambar dan rupa Allah, berarti bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia. Berbeda dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka tidak dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang mulia. Nah, itu maksud daripada gambar dan rupa Allah. Jadi ayat ini, Kejadian 1:26, sebetulnya tidak sedang menjelaskan bahwa manusia itu Tritunggal, yaitu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, karena dicipta segambar dan serupa dengan Allah yang menurut Pak Suwentolio adalah Tritunggal itu sendiri. Gambar dan rupa Allah ya itu tidak sedang membicarakan keberadaan daripada Allah Tritunggal. Menurut saya tidak. Kejamakan Allah hanya tercakup di dalam kata kita, tetapi tidak bisa dijelaskan oleh kalimat gambar dan rupa Allah. Bahkan teks ini ya, Kejadian 1:26 itu sebetulnya masih samar-samar, belum menjelaskan ketritunggalan Allah secara detail atau rinci. Memang sudah terindikasi bahwa kata kita dalam ayat itu merujuk pada kenyamanan pribadi seperti yang saya katakan tadi. Tetapi itu belum diketahui secara pasti ada berapa pribadi yang di sana yang dimaksudkan. Lalu siapakah pribadi-pribadi itu? Nah, kita tidak bisa menjumpai dari hanya berdasarkan teks tersebut saja. Kita harus membandingkan dengan ayat lain sehingga kita bisa menjumpai bahwa kata kita di sana ternyata juga mencakup pribadi Yesus. Karena dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu, oleh Logos. Lalu Roh Kudus juga adalah pencipta menurut kitab Ayub, Mazmur dan sebagainya. Nah, setelah kita membandingkan dengan ayat-ayat yang lain, maka kata kita yang dimaksud di dalam Kejadian 1:26 itu jelas bukan hanya berbicara tentang Bapa, tapi juga menunjuk kepada Yesus dan juga kepada Roh Kudus. Jadi ini menunjuk kepada pribadi-pribadi Allah. Dan sama sekali menurut saya tidak ada hubungannya dengan manusia yang diciptakan juga mempunyai unsur Tritunggal seperti yang Pak Liau katakan. Itu teks yang pertama yang digunakan oleh Suwentoliau di dalam dia memaparkan konsep Tritunggalnya dia. Jadi sebetulnya itu keliru penafsirannya. Yang kedua, Suwentoliau juga menggunakan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 untuk menggambarkan ketritunggalan Allah dan manusia juga diciptakan sesuai dengan keberadaan Allah yang Tritunggal itu. Nah, kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, kalimat sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, itu diartikan oleh Suwentoliau menunjuk pada Allah Tritunggal. Dan kalimat selanjutnya yaitu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu, itu diartikan menunjuk pada manusia dan memahami bahwa manusia itu terdiri dari roh, air katanya, yang mewakili tubuh, karena dalam tubuh kita ini terdapat air katanya Pak Suwentoliau, dan darah yang menurut Suwentoliau itu ditafsirkan mewakili jiwa katanya, disimbolkan sebagai jiwa. Maka manusia dicipta sesuai dengan keadaan Allah yang Tritunggal itu. Itu menurut pemahamannya dari Pak Suwentoliau. Nah, jawaban saya begini. Kalau kita memperhatikan teks tersebut, ternyata ada kalimat yang diberi tanda kurung di sana. Kalau kita baca di Alkitabnya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ada kalimat di dalam tanda kurung tegak. Yang di dalam tanda kurung itu adalah kalimatnya seperti ini. Di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung. Nah, mengapa lain memberikan kurung di dalam kalimat tersebut? Ya, karena ayat itu diperdebatkan keasliannya. Para ahli kritik teks mengatakan bahwa kalimat di dalam kurung tersebut bukan bagian dari naskah asli. Nah, ini ada banyak sekali kutipan sebetulnya mengenai masalah itu. Misalnya Herman Bavinck dalam Dogmatika Reformed jilid 2 Allah dan Penciptaan halaman 338. Dia mengatakan seperti ini. Autentisitas
1 Yohanes 5 ayat 7 terus diragukan. Ayat ini tidak ada di dalam semua kodeks Yunani kecuali beberapa kodeks yang berasal dari abad ke-16. Yang berasal dari abad ke-16. Semua kodeks Latin dari masa sebelum abad ke-8 dan hampir semua terjemahan. Selain itu, ayat ini tidak pernah dikutip oleh bapak-bapak gereja berbahasa Yunani. Bahkan tidak pula selama kontroversi Arian. Jadi ada perdebatan karena Arius menganggap bahwa Yesus atau anak itu posisi lebih rendah daripada Bapa, maka di situ terjadi konsili di Nisea dan bapak-bapak gereja berbahasa Yunani tidak pernah mengutip termasuk di dalam kontroversi Arian tersebut. Ayat ini juga tidak dikutip oleh bapak-bapak gereja berbahasa Latin, Hilary, Ambrose, Jerome, Augustinus, dan lain-lain. Jika ayat ini dikutip atau diterima oleh Tertullian, ayat ini pasti telah ada sekitar tahun 190. Dan jika Ciprian mengutipnya, ayat ini pasti telah dikenal sekitar tahun 220. Pada abad ke-16, ayat ini kemudian dimasukkan di dalam perjanjian baru bahasa Yunani, edisi Complutensian, dimasukkan oleh Erasmus di dalam edisi ketiga perjanjian baru bahasa Yunaninya oleh Stefanus dan Beza dan di dalam Textus Receptus. Jadi itu kutipan dari Bavinck ya. Kemudian Wycliffe juga memberikan komentarnya di dalam buku tafsiran Wycliffe halaman 1060. Dia mengatakan yang pertama, tidak ada satupun naskah kuno yang mencantumkan bagian tambahan dalam kurung tadi itu. Sebelum abad ke-16. Ya, naskah kuno itu misalnya manuskrip yang ada di dalam abad ke-4, misalnya Sinaiticus dan Codex Vaticanus itu tidak memuat bagian dalam tanda kurung tersebut. Kemudian yang kedua, Wycliffe mengatakan bahwa ayat ini tidak pernah dikutip dalam kontroversi tentang Tritunggal sepanjang 450 tahun pertama era gereja. Seperti yang sudah saya kasih contoh tadi ya, yaitu dalam sidang gereja pada tahun 325 Masehi, tidak ada mereka di sana yang mengutip ayat tersebut ya, padahal kalau ayat tersebut memang ada di dalam naskah aslinya, maka itu merupakan ayat yang sangat bagus sekali, sangat penting untuk dikutip oleh para Trinitarian untuk mendukung posisi Tritunggal. Tapi mengapa ayat tersebut tidak dikutip oleh para bapak gereja termasuk di dalam sidang Nicea tersebut di abad ke-4? Karena memang menurut mereka, menurut saya, bahwa bagi mereka ayat tersebut memang tidak ada di dalam naskah aslinya. Nah, saya juga sempat melihat di dalam Alkitabnya Saksi Yehova ya, terjemahan Dunia Baru, saya punya Alkitabnya itu. Saksi Yehova juga tidak mencantumkan teks tersebut yang di dalam kurung itu tadi. Nah, jadi karena kalimat yang di dalam kurung itu hanyalah merupakan tambahan atau minimal itu diperdebatkan keasliannya, maka sebaiknya kita sebagai orang Kristen, sebagai pendukung Tritunggal itu ndak usah pakai ayat itulah. Ndak usah. Karena itu ya walaupun memang ada para ahli juga yang mengatakan itu termasuk naskah asli, tetapi ada banyak juga ahli lain yang mengatakan bahwa itu tidak merupakan bagian daripada teks asli Alkitab. Maka karena itu diperdebatkan, jadi sebaiknya kita jujur untuk tidak usahlah menggunakan teks tersebut. Nah, seharusnya ayat tersebut berbunyi demikian ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Harusnya seperti itu. Nah, sekarang kita melihat apa makna roh, air, dan darah tersebut. Apakah ini berbicara tentang manusia yang adalah Tritunggal, yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya, seperti pendapatnya Pak Sentoliau. Nah, saya sependapat dengan tafsiran yang mengatakan bahwa air itu bicara tentang baptisan Yesus dan darah itu bicara tentang kematiannya. Tentu saja roh yang dimaksudnya adalah Roh Kudus yang ikut memberikan kesaksian ya. Mengapa saya sependapat dengan tafsiran seperti ini? Karena kalau saya melihat konteksnya ayat tersebut, konteks itu memang sedang membicarakan tentang Yesus yang adalah anak Allah. Kita bisa melihat dalam 1 Yohanes 5 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-21. Kalau kita melihat ayat-ayat tersebut, maka di sana dijelaskan tentang diri anak Allah. Semua ayat itu berbicara tentang anak Allah, ya kan? Yang pertama, air misalnya, air ya.
itu menunjuk kepada baptisan Yesus, di mana Yesus dinyatakan sebagai anak Allah. Misalnya kalau kita lihat di dalam Markus 1 ayat 11, kan di sana dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini adalah peristiwa pembaptisan Yesus ya oleh Yohanes, dan dikatakan bahwa ada suara yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Jadi nyambung ya, jadi air itu merupakan baptisan Yesus. Lalu darah. Darah itu seperti yang saya katakan tadi, itu berbicara tentang kematian Yesus ya. Jelas sekali ya, banyak sekali teks-teks yang mengatakan hal tersebut ya. Ketika ayat yang mengatakan darah anaknya itu menunjuk pada kematian Kristus ya. Lalu air dan darah itu harus dimengerti seperti itu ya. Jadi ketiga saksi itu, yaitu roh, air, dan darah, itu memberikan satu kesaksian yang sama, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia untuk mati karena dosa agar manusia beroleh hidup yang kekal. Nah, karena teks itu adalah kesaksian Allah tentang anaknya, maka kata-kata roh, air, dan darah dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 tersebut itu tidak ada hubungannya dengan makhluk hidup atau manusia seperti yang ditafsirkan oleh Pak Suhento Liau ya, di mana manusia itu berunsur Tritunggal ya, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Maka apa yang dipahami oleh Pak Suhento Liau itu keliru. Kenapa? Karena konteks ayatnya tidak sedang membicarakan manusia atau makhluk hidup, tetapi sedang membicarakan anak Allah. Maka kata-kata air dan darah itu harus dihubungkan dengan anak Allah, tidak boleh dihubungkan dengan manusia. Kalau kita menghubungkan kata-kata darah dan air itu berkaitan dengan manusia adalah Tritunggal, nah tentu saja itu akan menentang konteks ayat tersebut. Nah, setelah saya mempelajari dua teks yang digunakan oleh Dr. Suhento Liau untuk mendasari posisi Tritunggalnya, nah saya melihat di sini Pak Liau ini telah salah memahami teks-teks tersebut. Untuk Kejadian 1:26, dia sebetulnya sudah betul ya. Dan saya juga percaya bahwa ayat itu merupakan salah satu dasar daripada doktrin Allah Tritunggal. Tetapi di ayat tersebut, Suhento Liau telah salah menafsirkannya. Gambar dan rupa Allah itu bukan bicara tentang Allah Tritunggal sehingga manusia diilustrasikan seperti Allah Tritunggal atau diciptakan dengan unsur Tritunggal di dalamnya. Tidak seperti itu. Lalu penggunaan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 sebagai dasar Tritunggal menurut saya juga tidak tepat. Sebab teks itu adalah teks yang diperdebatkan keasliannya. Dan juga saya tentunya mengikuti para pakar kritik teks bahwa bagian yang di dalam kurung tegak itu tidak termasuk dalam naskah asli. Karena itu hanyalah merupakan bagian ditambahkan di kemudian hari. Merupakan bagian yang penambahannya. Karena demikian, maka seharusnya kita tidak usahlah menggunakan teks tersebut sebagai dasar doktrin Allah Tritunggal. Gunakan saja Kejadian 1:26, tetapi Pak Liau itu harus fokus pada kata kita itu saja ya. Tidak usah kemudian Pak Liau itu menambahi atau memperlebar tafsirannya sehingga membuat ayat itu menjadi disalah mengerti. Tidak perlu lagi kita memperlebar tafsiran, fokus saja kepada kata kita yang menuju pada kejamakan tertentu dalam diri Allah. Jadi dua teks yang digunakan oleh Pak Suhento Liau tersebut menurut saya merupakan teks yang salah dipahami oleh Pak Suhento Liau, dan dengan demikian dasar yang digunakan oleh Pak Suhento Liau itu kurang kuat, tidak kuat, bertentangan dengan konteks ayat tersebut, dan itu adalah merupakan sebuah penafsiran yang terlalu dipaksakan dan mengada-ada. Oke, cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti saya akan sambung ke bagian yang kedua, pemahaman Pak Suhento Liau terhadap doktrin Allah Tritunggal itu seperti apa. Terima kasih.